Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dindin Ridwanudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nur Afifah dengan NIM/Akhir 047 dan rekan saya Zia Fadila Rahma dengan NIM/Akhir 057. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang langkah-langkah dalam berbicara dan keterampilan berbicara. Materi pertama yaitu langkah-langkah dalam berbicara yang akan disampaikan oleh Zia. Kepada Zia dipersilakan. Terima kasih moderator. Slide yang pertama yaitu berbicara merupakan kegiatan berkomunikasi secara lisan yang berisi penyampaian pesan dari sumbernya ke tempat yang lain dengan disertai gerak, mimik, dan ekspresi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Berbicara dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial untuk memberikan informasi, saling bertukar pengalaman, mengutarakan perasaan, dan mengemukakan suatu ide. Melakukan berbicara itu merupakan hal yang sangat mudah jika dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah berbicara yang baik dan benar. Jika berbicara dengan baik dan benar, maka pesan yang akan disampaikan dan yang diterima oleh penerima pesan akan sama dan tidak ada kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pembicara yang baik, yaitu yang pertama, kita harus memilih topik, minat pembicaraan, kemampuan berbicara, minat pendengar, kemampuan mendengar, dan waktu yang disediakan. Yang kedua, memahami dan menguji topik, memahami pendengar, situasi, latar belakang pendengar, tingkat kemampuan sarana. Dan yang ketiga, menyusun kerangka pembicaraan, pendahuluan, isi, serta penutup. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang tema. Tema pembicaraan itu merupakan pokok atau subjek pembicaraan. Nah, persiapan pertama untuk berbicara di depan umum adalah terfokus kepada pemilihan tema yang tepat dan menarik. Tema pembicaraan merupakan salah satu penunjang keefektifan berbicara. Tema pembicaraan yang bersifat ilmiah dapat diambil dari pengalaman, pengamatan, penalaran, dan informasi lain yang dianggap akurat. Lalu, pemilihan tema yang tepat itu didasarkan kepada analisis diri Anda untuk mengidentifikasi bahwa topik itu menarik minat dan perhatian Anda dan secara khusus berada dalam penguasaan pengetahuan Anda. Yang kedua, analisis pendengar untuk mengidentifikasi hal-hal yang mengenai keinginan, kebutuhan, dan pengetahuan mereka yang berdampak pada pemilihan topik. Yang ketiga, identifikasi kejadian terhadap pembicaraan termasuk setiap permintaan khusus dari penyelenggara atau adanya peristiwa alam yang menyebabkan timbulnya pembicaraan. Dan yang keempat, pilih area subjek pembicaraan umum dan kemudian dipersempit pada subjek yang khusus sampai akhirnya pada subjek yang tersebut. Selanjutnya, yaitu materi. Ini merupakan langkah kedua dalam berbicara, yaitu mengumpulkan bahan atau materi yang akan dibicarakan. Materi yang akan dibicarakan itu harus relevan dengan tujuan dari pembicaraan tersebut. Jadi, mengumpulkan bahan atau informasi yang akan dibicarakan itu bisa melalui kegiatan membaca buku dan penerbitan berkala seperti majalah, buletin, jurnal, mencari bahan dari internet, dan lain-lain. Pembahasan ketiga yaitu draft. Draft dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan atau konsep. Draft itu sering disebut dengan istilah kerangka pembicaraan. Kerangka pembicaraan itu merupakan suatu pola atau acuan yang dipedomani oleh pembicara dalam menyusun atau mengembangkan suatu gagasan pokok. Dalam pembicaraan yang sifatnya formal seperti menjadi moderator dalam suatu acara seminar atau diskusi ilmiah, pidato, dan saat presentasi, maka draft atau kerangka pembicaraan ini sangat penting. Pembicaraan yang tidak mempunyai draft sebelum berbicara, maka isi pembicaraannya itu bisa mengambang di luar dari tujuan atau topik pembicaraan. Oleh karena itu, sebelum berbicara terlebih yang sifatnya formal, sebaiknya membuat draft atau kerangka pembicaraan ini. Pembahasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Keterampilan berbicara retorika. Kata retorika sendiri berasal dari bahasa Inggris retorik yang bersumber dari bahasa Latin retorika yang berarti ilmu bicara.
Retorika berarti kesenian untuk berbicara dengan baik. Berbicara retorika adalah seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain melalui pembicaraan atau bahasa lisan. Berbicara retorika merupakan ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya seseorang yang berbicara dan yang lainnya sebagai audiens. Kajian berbicara retorika ini menekankan pada kemampuan seseorang untuk menyampaikan gagasan tanpa adanya jawaban dari komunikan. Berkaitan antara retorika dengan public speaking, Rajim menyatakan bahwa dalam ilmu komunikasi, retorika dan public speaking ini tidak terlalu dibedakan pengertiannya. Public speaking atau retorika merupakan suatu komunikasi di mana komunikator berhadapan langsung dengan massa atau dengan komunikan. Perbedaan public speaking atau retorika dengan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang menggunakan media massa, sedangkan retorika atau public speaking adalah komunikasi langsung dengan massa. Retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Yang pertama, rasional. Apa yang disampaikan oleh seorang pembicara harus tersusun secara sistematis dan logis. Yang kedua, empiris, berarti menyajikan fakta-fakta yang diverifikasi oleh panca indera. Yang ketiga, umum, artinya kebenaran yang disampaikan tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan karena memiliki nilai sosial. Dan yang terakhir itu akumulatif, merupakan perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, keterampilan berbicara aksentuasi. Kata aksentuasi berasal dari bahasa Inggris accentuation yang berarti tindakan atau perbuatan yang lebih meyakinkan. Aksentuasi yaitu menegaskan kata verbal atau menggarisbawahinya. Penggunaan aksentuasi berguna untuk menekankan kata yang menjadi kunci dalam sebuah informasi sehingga audiens dapat lebih mudah mengerti mengenai informasi yang disampaikan. Aksentuasi memerlukan perasaan yang tepat ketika digunakan. Penggunaan kata atau suku kata yang tidak pada tempatnya dapat menimbulkan kesalahan pengertian. Karena fungsi aksentuasi ini sendiri untuk menonjolkan kata-kata tertentu yang dianggap penting dan diharapkan pendengar memberikan perhatian yang lebih khusus pada kata tersebut. Sehubung dengan penggunaan aksentuasi, umumnya membuat kecepatan bicara penyiar menjadi lebih lambat pada kata tersebut karena mengucapkan kata tersebut dengan ditekan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.